Meski telat, mohon maaf lahir batin ya. Gimana nih lebaran kemarin? Sedih karena nggak pulang kampung? Ya wajar sih, di masa pandemi ini pergerakan orang-orang emang dibatasi. Menariknya, kami justru mendengar beberapa cerita menarik dari orang-orang yang malah seneng kalau tahun ini nggak mudik. Ada juga yang bilang bahwa selama masa karantina, mereka merasa terpenjara karena harus serumah dengan orang yang tidak mereka sukai. Nah, situasi ini mengingatkan kami pada isu yang sebenarnya jarang diangkat, tapi dialami banyak orang, yaitu orang tua toksik. Orang tua jenis ini dianggap beracun karena membuat anaknya tidak betah ada di rumah. Dampaknya, antara si anak menjadi depresi atau memilih tinggal jauh dari rumah. Pada video kali ini, kami hendak membahas ciri-ciri orang tua toksik, dampaknya, mengapa problem ini nampak sepele di permukaan, tetapi sebenarnya serius untuk diperbincangkan. Setiap anak mendambakan keluarga yang membuatnya bahagia, aman, dan nyaman. Jadi orang tua tidak hanya memberinya kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan emosional. Bisa dengan memberikan kasih sayang, komunikasi yang baik, atau memberikan dukungan moral apabila si anak membutuhkan. Orang tua diharapkan memahami dan memenuhi kebutuhan si anak, termasuk pilihan-pilihan yang mereka ambil ketika dewasa. Jika tidak, maka orang tua berpotensi untuk menjadi toksik dan menciptakan keluarga yang toksik pula. Indikatornya simpel kok, orang tua jenis ini membuat anak merasa cemas, sedih, atau marah setiap kali memikirkan atau sedang berinteraksi dengan mereka. Mengapa? Ya karena si anak menganggap tidak ada hal positif yang bisa diambil dari interaksi itu. Kami menghubungi psikolog dan pendiri personal growth Ratih Ibrahim untuk mendalami masalah ini. Menurut dia, orang tua toksik bisa dilihat dari seberapa besar trauma yang mereka berikan kepada si anak. Semakin besar traumanya, semakin beracun hubungan yang akan dihasilkan. Jadi memberikan trauma, melakukan kekerasan terhadap anak, baik verbal, emosional, penelantaran gitu ya. Merendahkan si anak-anaknya sehingga anak-anaknya self-esteem-nya jelek gitu ya. Nah, itu bisa terjadi ketika orang tua misalnya selalu merespons negatif selalu secara berlebihan. Jadi apapun hal kecil, kesalahan kecil yang dilakukan sama anak, wah didramatisir habis-habisan. Ratih menjelaskan setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan orang tua menjadi toksik. Pertama, perasaan mencintai yang berlebihan. Sampai-sampai orang tua ingin mengontrol seluruh aspek kehidupan anaknya. Kalau nggak nurut, siap-siap dicap durhaka nih. Dia meletakkan ekspektasi yang sangat tinggi kepada anaknya. Terus dia jadi orang tua yang cerewet banget, penuntut banget, sangat kritis, apa-apa dikritik, overprotective kepada anak, sampai anaknya nggak punya kesempatan untuk tumbuh menjadi dirinya yang sejati sesuai dengan karakternya dia. Faktor kedua, ketidakmampuan orang tua untuk berempati kepada anaknya. Dan bahayanya, sikap ini bisa menular loh. Jadi semua hal yang ada pada anak hanya diukur berdasarkan kebutuhan, kemauan, moodnya si orang tua aja, kepentingannya orang tua. Ini akan diadopsi oleh si anak. Jadi si toxic parenting tadi membuat adanya toxic relationship antara orang tua dengan anak. Orang tuanya sendiri toxic, anaknya juga tumbuh menjadi anak yang toxic juga. Nah, mulai terjawab nih ya, kenapa ada orang-orang yang bersyukur lebaran kemarin ini nggak mudik. Lalu, gimana yang merasa terpenjara selama masa pandemi? Ya karena karantina ini membuat dia tidak bisa menghindar dari keluarga yang sebenarnya udah nggak harmonis dari dulu. Pada hari biasa, ia punya banyak alasan untuk berjarak. Tapi selama masa pandemi, ia harus berada satu atap hampir 24 jam. Potensi konflik yang tadinya tidak muncul lantaran bisa diabaikan, ini menjadi sangat intens. Dan ini yang kemudian menimbulkan relasi toksik yang sebetulnya sudah ada sebelumnya menjadi sangat menguat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, orang tua toksik bisa membuat anak depresi dan memilih untuk berada jauh dari rumah. Studi yang dimuat di Journal of Family Medicine and Disease Prevention menyebutkan ada dampak negatif lain, terutama jika toksiknya ini berlangsung hingga si anak jadi dewasa.
Misalnya perilaku destruktif seperti penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang sebagai pelarian dari masalah masa kecilnya. Lalu krisis kepercayaan setiap menjalani hubungan, produktivitas kerja yang rendah, terus-menerus merasa cemas, atau hobi menyalahkan diri sendiri. Tidak lupa juga dampak yang membuat masalah ini jadi laten, si anak bisa berpotensi jadi orang tua toksik. Tapi ini nggak bermaksud untuk menyimpulkan kalau orang tua toksik itu udah jahat dari sananya ya. Kembali mengutip pengalaman Ratih, sebenarnya ada juga orang tua toksik yang ternyata mengidap masalah mental. Pasien saya waktu itu dia umurnya 18 tahun, mahasiswa psikologi, dan dia bilang ke saya, ibunya dari kecil nyiksa dia. Ternyata ibunya adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Ibunya adalah penyandang skizofrenia yang keluarganya denial, makanya nggak dikasih obat. Pokoknya. Nah, ini poin utamanya. Kita mesti mulai peduli dengan kesehatan mental, baik dari diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak perlu denial, apalagi menyepelekan. Tidak usah malu juga bila perlu bantuan profesional. Kesehatan mental merupakan salah satu syarat untuk membuka lagi komunikasi yang selama ini kusut atau bahkan terputus. Di sini, seorang anak bisa menjadi pihak yang mengawali perubahan. Ya maklum, beberapa orang tua bahkan tidak menyadari bahwa diri mereka ini toksik. Pelan-pelan aja, dan kalau lelah, kamu berhak kok untuk punya waktu sendiri dulu. Jauhi sumber masalah meski hanya sebentar. Tetap jaga kewarasan, karena tantangan terbesarnya adalah bagaimana memutus rantai perilaku toksik agar generasi setelahmu tidak terpapar racun yang sama. Faktanya, John, adalah begini. Cinta ya, kasih sayang, itu menawarkan semua racun dan kepahitan hidup. Cinta dan kasih sayang itu juga membuat luka-luka menjadi sembuh.